kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu supaya kita diberi kelancaran dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Dia bisa dipimpin untuk berdoa bersama-sama. Sudah siap, Kak? Berdoa dalam masih mulai. Doa selesai. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi, satu hari untuk Indonesia. Luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini Pak Irul akan mengajar di kelas 8 ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhairul Anwar SPD. Saya adalah mahasiswa PPG atau Pendidikan Profesi Guru bagi guru tertentu tahap 2 tahun 2024 LPTK Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Ya. Saya lanjutkan, biasanya kita membaca Pancasila bersama-sama yang dipimpin oleh Rizky. Ayo maju Rizky. Ya. Sini Rizky ya. Mari kita tirukan Rizky membaca Pancasila bersama-sama. 1, 2, 3. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kerakyatan Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Kesatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Rizky, tenang saja, nggak usah grogi ya Rizky ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, saya ingin mengecek kehadiran anak-anak kelas 8 di sini. Ada yang nggak masuk? Masuk semua? Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berarti nihil yang nggak masuk. Semuanya masuk di sini, saya tulis. Ya. Kalau sudah, saya akan menjelaskan materi pembelajaran pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kelas 8 sudah saya ajarkan yang namanya keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Betul apa tidak? Betul. Suku, agama, ras, dan antar golongan. Tentunya Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman dari suku, agama, dan etnis, dan yang lain sebagainya. Ya. Pembelajaran hari ini yaitu kita belajar bersama-sama dengan tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu mengidentifikasi konflik suku, antar agama, antar ras, dan antar golongan yang ada di Indonesia serta upaya penyelesaiannya. Jadi bagaimana kita disajikan sebuah kasus dan bagaimana cara kita untuk menyelesaikan kasus tersebut. Ya. Untuk itu kita lanjutkan, kita akan melaksanakan pretest dulu, dikerjakan di bukunya masing-masing. Silakan dibuka. Yuk. Saya lanjutkan pretestnya. Dikerjakan kurang lebih 5 menit dimulai dari sekarang. Yuk. Dijawab abjadnya saja. Nomor 1 misalnya Z, nomor 2 X. Dikerjakan. Bebas. Ya. Soalnya tidak perlu ditulis. Langsung. 1 misalnya. Jawabannya adalah F. Di bukunya masing-masing. Dibaca. Sudah semua ya? Sudah. Alhamdulillah ya. Baik anak-anak, mari kita mulai
pada area materi tentang konflik. Di pikiran anak-anak, ya, di pikiran anak-anak, apa sih yang dimaksud dengan konflik? Angkat tangan yang tahu. Angkat tangan. Konflik itu apa? Dari gambarnya saja seperti itu. Apa? Angkat tangan. Boleh. Diam. Konflik apa diam? Gelut PN ya Pak. Ya, bertengkar. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Angkat tangan. Ayo. Konflik itu apa? Dari gambarnya ini saja seperti apa? Ayo. Tinju. Ya, seperti tinju. Ya, bertengkar. Ya, sama saja. Terus apa lagi? Tahu apa itu konflik? Gak ada? Ya, betul kata dia bahwasanya konflik adalah bertengkar. Bertengkarnya bagaimana anak-anak? Yaitu suatu pertikaian yang terjadi antara dua kubu ataupun lebih. Contohnya saja kelompok 4 dengan kelompok 1 saling berselisih. Itu sudah dinamakan konflik. Nah, seperti itu. Jadi mudahnya seperti itu. Konflik adalah bertengkar, pertikaian, bermusuhan, dan yang lain sebagainya. Nah, di Indonesia sangat beragam sekali yang terjadi sering terjadi yang namanya konflik antar suku. Penyebabnya biasanya perbedaan budaya, ada bahasa, bahkan perebutan sumber daya alam atau rebutan dunia dalam bahasa Jawa ini. Contohnya adalah yang pernah terjadi konflik antara suku Dayak dan Madura di Kalimantan. Ini suku apa ya? Madura. Dan ini suku Dayak. Paham dari gambarnya ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya adalah konflik antar golongan. Nah, ini yang saya soroti kepada anak-anak. Jangan sampai anak-anak di sini terjadi yang namanya konflik hanya karena perbedaan status sosial atau kelas berbeda atau SMP-nya berbeda, ekonomi, gengsi, dan yang sebagainya. Contohnya apa anak-anak ini? Konflik apa? Konflik antar misalnya SMPN 4 Puspo dengan SD Jajah Bulung, Gelut, bertengkar. Terus apa lagi? SMPN 4 Puspo Satu Anak dengan SMPN 2 Tutur kalah hanya karena voli, kemudian bertengkar. Ya jangan sampai, apalagi sampai tawuran pelajar. Di akhir-akhir ini sering terjadi yang namanya tawuran antar pelajar. Jangan sampai di daerah Puspo ada maupun terjadi. Sampai di sini ada yang perlu disampaikan? Gak ada paham ya anak-anak? Paham? Kalau sudah paham, Pak Irul mencoba berdiskusi dengan anak-anak di sini. Saya akan beri sebuah kasus berjumlah 4 yang nantinya kita bahas bersama-sama. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 akan membahas kasus yang berbeda-beda. Tetapi sebelumnya saya akan beri jargon masing-masing kelompok. Misalnya Pak Irul tunjuk kelompok 1. Kelompok 1 yes. Gimana? Kelompok 1 yes. Kelompok 1 yes. Kelompok 2 jos. Kelompok 2 jos. Ikuti kelompok 2 jos. Kelompok 3 dor. Kelompok 3 dor. Kelompok 3 dor. Kelompok 4 dan. Kelompok 4 dan. Kelompok 4 dan. Ingat-ingat jagonya ya. Kelompok 1 Yes. Kelompok 2 Jos. Kelompok 3 Dor. Kelompok 4 Dor. dor apa dar? Dor. Dar. Nanti kita akan bermain suara seperti itu ya. Diingat-ingat jargonnya. Kelompok 1 Yes. kelompok 2 Jos. kelompok 3 Dor. kelompok 4 Dor. Baik anak-anak, kita akan belajar bersama. Saya akan menyajikan suatu kasus yang harus kita pecahkan bersama-sama. Ini adalah kasus apa? Silakan disimak.
video yang saya tayangkan tadi ada yang perlu disampaikan ke Pak Irul dari 4 tadi, mulai dari contohnya konflik antar suku, antar agama, antar ras atau etnis, dan antar golongan. Ya, jadi seperti itu. Kira-kira penyebabnya apa dan bagaimana solusinya kita bahas bersama di masing-masing kelompok. Ya. Oke, siap untuk mengerjakan tugas? Siap. Oke. Kelompok 1 sampai 4 silakan ditunjuk siapa ketua kelompoknya. Yuk. Siapa? Siapa? Yuk, berani gentleman, baik laki-laki maupun perempuan. Saya tidak membedakan. Kalau sudah silakan maju ke depan dengan Pak Irul. Ayo. Kelompok 1 sudah maju, kelompok 4 sudah maju. Kelompok 2, 3 siapa yang menjadi ketua? Yo. Perempuan semua, laki-lakinya nggak ada yang maju. Kenapa? Ayo, Kak, sini, maju lagi. Beliau adalah wakil-wakil Anda semua. Beliau adalah wakil-wakil Anda semua yang mewakili untuk mengambil tugas apakah dapat konflik suku, agama, ras, dan antar golongan. Ya. Kita boleh memilih, tetapi kita undian tos bom pipa. Setuju apa tidak? Ya. Silakan pipa, kenapa ini? Ya. Bom pipa alayung gambreng. Ya. 2 sub. Nah itu sub. Penting. Nah, siapa? Kamu menang. Kira-kira pilih contoh kasus yang mana tadi? Konflik mana? Antar agama. Gimana? Setuju apa tidak? Kelompok 2. Setuju. Setuju ya. Antar agama. Silakan duduk kembali. Tugasnya adalah Anda semua belajar mengidentifikasi video tadi dan saya tuangkan ke dalam materi yang sudah saya bagikan. Ya, yang lembaran kertas tadi. Konflik antar suku, agama, ras, dan antar golongan. Anda semua disuruh mencari jenis konflik, penyebab dari konflik, penyebabnya apa, dampak dari konflik, serta bagaimana upaya penyelesaian dari konflik tersebut. Ada yang perlu disampaikan? Tidak ada, Pak semua? Mungkin ada yang tanya, Pak Irul, saya diberi lembaran besar itu, gunanya apa? Ayo, ada yang tahu bagaimana? Ya. Ada yang tahu? Ya. Nah, gunanya seperti ini. Nah, jadi lembaran kertas besar itu ditulis nama kelompoknya berapa, kemudian nama anggota kelompoknya siapa saja. Contohnya ada Adi dan Adu. Kelompok 3. Lalu ada yang ditanyakan? Ada. Kalau tidak ada, silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Saya beri waktu kurang lebih 20 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Boleh. Yang untuk lab, voting, spidol, air sediakan. Silakan diambil semua. Ayo, waktunya cuma 20 menit kerjasama. Ada yang bagian nulis, bagian voting, bagian apa lagi? Kertasnya belum. Ya, kertasnya belum. Ayo, tugasnya.
Belajar kerja kelompok. Nggak bisa. Sudah cepat. Dan nempel ada yang mencari jawabannya. Kalau ada yang selesai dipelajari dulu sebelum dipresentasikan. Isinya bagaimana? Oke anak-anak, waktunya sudah habis. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 lepaskan dulu spidolnya, lemnya, dan lain sebagainya. Kita berdiri semua, ayo berdiri. Relaksasi dulu. Relaksasi dulu. Berdiri semua. Biar nggak tegang hari ini, mari kita SBB bersama-sama. Tirukan apa yang ada di video ini. Silakan maju. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan antar pelajar. Ya, ditunjukkan ke teman-temannya. Nah, konflik antar pelajar di Bogor. Ya. Ayo, penyebabnya apa dan yang lain sebagainya. Para penyelesaian yang hormati, kita berwajiban melakukan dan untuk mengidentifikasi pelaku dan akan melakukan diadili sesuai dengan ketentuan yang diberikan di atas dapat memberikan pelajaran dan mencegah kerumunan. Sudah. Satu, memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah tentang dampak dari tawuran. Dua, perbanyak silaturahmi. Tiga, melakukan komunikasi dengan terutama kepada pihak keluarga, orang tua siswa, guru, sekolah, dan masyarakat lingkungan. Ya. Kelompok 1, 2, 3
ada yang menambahkan jawaban supaya tidak terjadi tawuran lagi bagaimana? Ya. Ayo. Kalau nggak ada, nah seperti inilah. Jadi anak-anak kelompok 4 menyajikan konflik antar pelajar yang menyebabkan tewasnya pelajar hanya karena tawuran, nyawa menghilang, sia-sia. Jangan sampai terjadi lagi, apalagi di daerah sini. Terima kasih kelompok 4, silakan ditutup dengan sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang hasil konflik antar suku. bagi kedua warga yang berbeda makna sidang berjalan mantap Pencarian. pada hariannya rasa sedih bercampur dengan rasa amarah membuat keluarga tersebut pasrah dan ikhlas akan terjadi perang habis. Ya. So, upayanya bagaimana? Dalam penyelesaian perang sapi, pemerintah membuat sendiri menerapkan cara untuk mengevakuasi warga terus meningkat keamanan dan menangkap provokator yang dari suku hasil cara tersebut hasil untuk menyelesaikan perang terjadi sepanjang Kelompok 3 memaparkan konflik antar suku Dayak dengan suku Madura. Ada yang bisa makan? Ada? Ya, silakan Novi. Bagus sekali. Berdiri. Berdiri. Nah, Penyebab konflik antar suku. dibaca lagi kelas 50 kelas ya. Terima kasih Novi. Ya, disingkat saja. perbedaan dan budaya ada suku Dayak dan Madura yang berstatus sebagai pendatang. Jadi penyebabnya adalah perbedaan nilai budaya. Ya, jelas beda antara orang Madura dengan orang Samping, sehingga terjadi perselisihan. Tapi jangan sampai di sini di daerah Puspo apalagi ya, jangan sampai ada perselisihan hanya karena masalah nilai budaya. Terima kasih untuk kelompok 3, silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil konflik antar agama. Kelompok 2 menjelaskan konflik antar apa? Ayo. Antar agama, antara Islam dengan Kristen. Yang masalahnya sepele ya, anak. Hanya karena orang-orang mabuk dan yang sebagainya, akhirnya terjadi kekerasan, bahkan membakar rumah ibadah baik Islam maupun Kristen sampai berlarut-larut bertahun-tahun hingga akhirnya pihak kepolisian maupun aparat menunjukkan aksi damai dengan deklarasi Malino. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok 2. Kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 1. Yes. Kelompok 1. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang konflik antar ras atau isu rasisme. Kelompok 1 menjelaskan konflik antara apa lagi? Ras. Rahasia ya atau etnis Tionghoa yang diamumasa oleh warga Indonesia pada saat itu ya, karena terjadi krisis global dan krisis ekonomi.
sehingga bukan warga pribumi atau warga Indonesia, terutama warga Cina dulu atau Tiongkok, itu dibumi-hanguskan, dibunuh, bahkan toko-tokonya dijarah atau dicuri. Ya, kelompok 1, 2, 3, dan 4, bagaimana rasanya pembelajaran kelompok hari ini? Ya, karena bekerja sama. Kemudian Pak Irul menyimpulkan dan kita bersama bahwasanya yang namanya konflik itu tidak boleh karena menimbulkan banyak kerugian. Banyak sekali mulai dari harta, nyawa, dan yang lain sebagainya. Ya. Jangan sampai ada konflik lagi ataupun yang terjadi, harus dicegah. Baik anak-anak, sebelum saya tutup kita mengerjakan post test. Soalnya sama dengan tadi. Silakan dibuka buku tulisnya. Sudah? Sudah. Ya. Oke. Selesai. Silakan bukunya dikumpulkan. Sudah semua ya. Sebelum saya tutup, saya memilih salah satu anak kelas di sini untuk menyampaikan pesan dan kesan pembelajaran dari Pak Irul. Salah satu saja. Spontan maju. Sini ya. Kita dalam bagaimana pesan kesan dan kesan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang pada pembelajaran hari ini. Saya harap pada pertama pembelajaran selanjutnya akan Terus tidak ada. Ya. Terima kasih ya. Silakan duduk. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini telah usai. Maka dari itu kita sebagai umat yang beragama mengucap rasa syukur dengan Alhamdulillah. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas apa itu namanya Bhinneka Tunggal Ika dengan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Terima kasih anak-anak atas waktunya kita belajar bersama dan bermakna ini. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum